Shalom. Apa yang diberkati Tuhan. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang 4 pilar kekuatan gereja Tuhan. Salah satu tadi yang kita sedang lakukan ini. Ya. Jadi hari ini kita akan berbicara secara singkat aja. Saya akan menyampaikan 4 pilar kekuatan gereja Tuhan. Saya ajak kita buka dulu dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 17. Sudah? Kita sama-sama baca ya. 3, 4. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Bait Allah ialah kamu. Nah, hari ini kita bicara tentang 4 pilar kekuatan gereja Tuhan. Pengertian gereja yang pertama, kita bisa berbicara gedung. Amin. Makanya disebut gedung gereja. Pengertian yang kedua, gereja itu juga berbicara organisasi, bisa organisasi gereja, ada GBI, ada HKBP, ada apapun. Nah, tapi yang ketiga ini yang paling mendasar sesuai dengan Alkitab, gereja Tuhan adalah bukan organisasi tapi organismenya. Siapa itu? Orang-orang yang percaya. Makanya Paulus tadi katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, jadi hal yang paling prinsip kalau kita bicara gereja Tuhan, salah satu bentuk gedung. Salah bentuk lagi yang lain adalah organisasi. Tapi yang paling mendasar Alkitab berbicara adalah orang percaya. Itu sebabnya Petrus berkata, engkaulah imamat rajani yang telah dipanggil keluar dari gelap kepada terang ajaib. Ini disebut dengan eklesia dalam bahasa Yunani. Artinya eklesia ada 2 kata. Kata ek artinya keluar. Klesia dari kata klesis atau kelio, dipanggil. Jadi yang namanya gereja Tuhan, orang dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Kita semua nih adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang ajaib. Ngapain? Untuk menjadi imamat rajanya Tuhan, imam-imamnya Tuhan, supaya lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, tapi hari ini saya akan bicara supaya bagaimana supaya kita sebagai gereja Tuhan itu bisa kuat. Yang pertama saya pelajari dalam Alkitab, gereja akan bisa kuat. Pilar pertama itu adalah gereja yang hidup dan tinggal di dalam firman. Jadi semua saudara kita nih gereja Tuhan, kita bisa kuat kalau kita hidup dan tinggal di dalam firman. Coba kita lihat dulu dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Supaya gereja Tuhan itu kuat, yang pertama harus hidup dan tinggal dalam firman. Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27 saya baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan berdatanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Alkitab jelas berkata, Tuhan Yesus berkata, orang yang mendengar firman lalu melakukan, dia diumpamakan seperti bangunan rumah yang dibangun di atas batu. Begitu datang banjir, datang badai, dia tetap berdiri teguh karena fondasinya batu. Lalu dia katakan yang kedua, orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukan, dia sama bentuknya, rumahnya kelihatannya indah, tetapi begitu datang badai, hancur. Datang banjir, datang badai, rumah itu hancur. Kenapa? Karena dasarnya pasir. Jadi orang yang dengar firman
lalu melakukan, dia seumpama bangunan yang didirikan di atas batu. Saudara lihat gedung-gedung tinggi itu puluhan lantai, lihat waktu saat pembangunannya itu biasa digali dulu, betul? Kita sampai bingung nih mau gali apa nih ya kan? Kayak udam gitu. Setelah itu apa ditancap yang namanya paku bumi, pakai mesin tumbuk gitu. Saya tanya teman saya itu berapa meter? Dia bilang itu tumbukannya itu apa? Itu sampai pasak buminya batu apa? Yang pancang itu sampai tidak bergerak, sampai mentok. Tanah ini kan berlapis, sampai mentok baru stop. Supaya apa? Supaya bangunan itu diri tidak goyah. Jadi baru situ kita lihat dirancangnya itu kayak cakar ayamnya. Makanya puluhan tingkat tidak rubuh. Apa yang bedakan? Karena dasarnya di atas batu yang kuat. Cornya itu dari batu. Jadi bayangkan Yesus berkata orang yang mendengar firman dan melakukan, artinya hidup dalam firman, dia seperti rumah yang didirikan di atas batu. Ada badai, ada tofan, ada apapun yang melanda, tetap berdiri teguh karena dasarnya batu. Amin? Tapi bukan tofan ini, sebenarnya. Ya kan? Tetapi orang yang dengar firman tetapi tidak melakukan, artinya tidak tinggal dalam firman, kelihatannya sama-sama bagus, rumahnya indah, tunggu waktunya, waktu datang badai baru teruji. Amin? Kita semua kelihatan seperti itu. Kualitas kita teruji waktu kita menghadapi masalah dan tantangan, baru kelihatan siapa kita. Orang yang hidup dan tinggal dalam firman, dia akan tetap berdiri teguh. Amin? Nah, itu sebabnya yang pertama, bagaimana supaya gereja Tuhan itu kuat. Yang pertama, ada 4 pilar. Pilar pertama, gereja yang hidup dan tinggal di dalam firman. Amin? Jadi yang pertama ini saudara, hidup dan tinggal di dalam firman. Yang kedua, makanya saya mau katakan saudara, hari ini kita harus hidup di dalam firman. Amin? Tidak peduli siapapun, pendeta pun harus hidup tinggal dalam firman, hidup berjalan sesuai firman. Kalau tidak ngaco. Loh betul saudara, saya ini pendeta. Saya selalu bilang apa yang saya katakan itu harus saya perbuat, sehingga apa yang saya perbuat itu yang saya katakan. Amin? Orang boleh menamakan pendeta, buka pelayanan segala macam, tapi kualitas dilihat dari hidupnya, konsep berpikir, pola berpikirnya. Amin? Orang yang hidup dalam firman. Saya selalu bilang namanya melayani Tuhan bukan cari hidup, memberi hidup untuk Tuhan. Amin? Itu firman mengajarkan. Tapi banyak orang jadikan sekarang pelayanan pun jadi bisnis. Betul gak? Ministry segala macam pelayanan, akhirnya hitung-hitungan dengan Tuhan. Kelihatannya sama-sama melayani. Tunggu tanggal mainnya. Matius 7 juga bilang apa? Bukan setiap orang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yesus akan berkata, nyahlah engkau pembuat kejahatan. Amin? Kenapa? Tidak hidup dan tinggal dalam firman. Melayani enggak? Tetap bisa melayani, tapi kualitas teruji dengan hidup dan tinggal dalam firman. Itulah bangunan yang kokoh berdiri. Ini yang pertama. Yang kedua, pilar yang kedua, yaitu gereja yang hidup dalam doa. Amin. Gereja harus hidup di dalam doa. Lihat Yohanes pasal 2. Saya baca ayat 13 sampai dengan ayat 21. Yesus menyucikan bait Allah, temanya. Ketika hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu. Bait suci menjadi tempat dagang. Kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Wih, saudara lihat, bayang bait suci dari tempat bisnis, saudara. Bagus jual, ya kan? Ia membuat cambuk dari tali-tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu
menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Termasuk saudara dan saya yang ada dalam Tuhan tadi kan, bait Allah itu adalah hidup kita sendiri. Jadi yang kedua kita lihat di sini, bagaimana pilar kedua supaya kita menjadi gereja Tuhan. 4 pilar membuat kita hidup dalam kekuatan Tuhan. Yang pertama tadi, gereja yang hidup dan tinggal dalam firman. Yang kedua, gereja yang hidup di dalam doa. Saudara baca dalam Matius pasal 21, saudara lihat Yesus masuk bait Allah, dia bongkar semua. Karena apa? Terjadi tempat perjualan, tempat jual beli di dalam bait Allah. Dan dia berkata, rumahku disebut rumah doa, kamu jadikan tempat sarang penyamun. Jadi yang kedua, harus hidup di dalam doa. Nah, banyak saya mau katakan hari ini, gereja-gereja Tuhan sudah menjadi tempat bisnis. Setuju nggak? Ngeri kalau kita lihat. Itu menjadi tempat jual beli ke saudara. Nah, termasuk kita sekarang gereja Tuhan harus memiliki kehidupan doa. Saudara dan saya harus memiliki yang namanya kehidupan doa. Saudara boleh baca dalam seluruh Alkitab. Banyak contoh-contoh. Kenapa kita berdoa? Karena doa itu yang juga diutamakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa nggak? Ya. Tuhan Yesus berdoa. Siapa lagi? Doa itu juga diutamakan oleh rasul-rasul. Dalam Kisah pasal 6, rasul-rasul berdoa. Dan kita tahu fungsi dari doa itu banyak. Itu menjadi senjata kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Orang yang berdoa, orang yang kuat. Amin. Orang yang tidak berdoa, orang yang lemah. Makanya perlu memiliki kehidupan doa. Amin. Saya percaya hari ini kita semua mau jadi gereja-gereja Tuhan yang kuat. Pilar pertama apa? Hidup dan tinggal dalam firman. Yang kedua, hidup di dalam doa. Orang yang berdoa pasti kuat. Amin. Yang tidak berdoa pasti lemah. Karena kenapa Daniel bisa kuat? Karena Daniel hidup di dalam doa. Waktu vonis dijatuhkan, tanda tangan sudah ditandatangani oleh Raja Darius. Keputusan harus dilakukan untuk dibuang Daniel ke dalam gua singa. Tapi Daniel tidak menyerah. Di saat terakhir, dia masih berdoa. Akhirnya terlaksana nggak? Rekayasa politik itu untuk menghancurkan. Tetap terlaksana, dibuang dalam gua singa. Orang berkata selesai. Tapi mereka tidak pernah berpikir singanya nggak buat apa-apa. Di luar jangkauan akal manusia. Karena Daniel adalah Daniel yang berdoa. Kita menjadi gereja yang Tuhan yang kuat waktu kita hidup di dalam doa. Amin. Maka saya selalu anjurkan bangun pagi doa. Amin. Bangun pagi doa, malam mau tidur doa. Termasuk dalam perjalanan hidup pun kita bisa berdoa seharian. Duduk di mobil, duduk di mana, kita bisa berdoa, membangun hubungan kan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pilar ketiga supaya gereja Tuhan tuh kuat, gereja yang hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. Coba lihat dulu Mazmur 22 ayat 4. Situ dikatakan, padahal engkaulah apa? Yang kudus. Artinya Tuhan yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa kita menyembah Tuhan? Kita tahu di dalam apa yang kita kerjakan Tuhan bertahta di atas pujian itu, sehingga kita mendapat kekuatan. Makanya orang sedang memuji Tuhan kadang-kadang sambil memuji nangis. Kenapa sih nangis? Sedih? Enggak. Ada satu sukacita yang membuat kita kuat. Amin. Ini fakta Alkitab mencatat demikian. Lihat lagi Yohanes pasal 4. Ayat 19 sampai dengan 24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah.
Kata Yesus padanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini berbicara waktu suatu saat Yesus siang hari. Dia sedang berjalan dalam perjalanan panas, dia berteduh di sebuah pohon gitu, ada sumur namanya sumur Yakub. Dia duduk situ. Tiba-tiba datang seorang wanita. Wanita ini pasti cukup cakep, cantik saudara. Duduk. Nah memang ini agak aneh saudara. Kenapa dia siang hari? Kebiasaan orang ambil apa? Air itu pagi atau sore. Ini siang hari. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia kan menjadi pembicaraan orang selalu kan. Dia kan orang gak benar. Ya, orang nakal itu wanita. Sehingga dia malu berkumpul dengan pagi-pagi, pasti akan menjadi pembicaraan. Makanya dia siang hari. Jadi malu ya kan? Siang hari. Cuma herannya bisa pas Yesus juga siang hari. Pas nyampe tempat itu. Kayak kebetulan atau nggak tahu deh. Itu kemungkinan pertama. Pasti karena dia malu berjumpa oleh. Yang kedua, mungkin dia tidak niat ke situ, tapi dia lihat ada satu nyong ganteng, rambut segini, ya kan, gondrong, mata biru, badan atletis kan, six pack ya kan, lagi duduk siang-siang itu berteduh. Mungkin itu juga ya, dia kan boleh namanya penafsiran ya. Dia datang ya, akhirnya dia pura-pura, akhirnya terjadi percakapan. Yesus bilang, timbain gua air dong. Mengambil air, dia nggak bawa gayung, kamu nggak bawa gayung. Air singkat cerita terjadi pembicaraan sampai Yesus menceritakan. Akhirnya dia cerita semua, gua ini sudah punya 5 laki-laki, itu juga bukan suami, yang ke-6 pun bukan. Akhirnya terjadi pembicaraan sampai soal menyembah. Dia bilang, nenek moyang kami menyembah pada gunung-gunung itu segala macam, atau ke Yerusalem. Tapi Yesus bilang, tiba saatnya orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lalu akhirnya dia minta, kalau gitu berikanlah aku air, karena Yesus bilang, kalau engkau minum air ini engkau akan haus. Tapi kalau engkau minum air yang aku berikan, engkau tidak akan haus selama-lama. Sejak saat itu terjadi satu perubahan hidup. Wanita ini mengalami pertobatan. Nah, di sini Yesus mengajarkan satu hal yang luar biasa. Supaya menjadi kuat, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita kenapa perlu memuji Tuhan? Kenapa kita perlu menyembah? Karena itu memberikan kekuatan. Amin. Jadi memuji menyembah Tuhan itu bukan basa-basi, saudara. Itu bukan pelengkap dalam ibadah, itu jadi gaya hidup. Amin. Jadi gereja menjadi kuat waktu kita hidup dalam pujian dan penyembahan. Yang terakhir, yang keempat, pilar keempat yang namanya pilar kasih. Itu harus kita miliki supaya kita kuat. Buka dalam Injil Matius 22. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi orang ahli Taurat ini paling sering menanyai Yesus sebenarnya bukan karena nggak ngerti, tapi ingin mencobai. Pernah nggak lihat dengar cerita yang wanita ditangkap? Wanita berzina dikatanya tertangkap basah lalu dibawa kepada Yesus. Orang-orang Farisi. Mereka sebenarnya bertanya bukan nggak ngerti, ingin mencobai Yesus. Apa jawaban Yesus atau keputusan Yesus ambil untuk peristiwa ini? Mereka berkata kalau menurut hukum Musa harus dirajam. Ya kan? Nah yang herannya ketangkap basah berarti harus ada laki-lakinya juga dong. Ini perempuannya itu lihainya laki-laki, saudara. Ya kan? Harusnya ada, tapi ini cuma wanita ini. Akhirnya Yesus bilang siapa yang tidak berdosa silakan merajam. Akhirnya pergi satu-satu. Ya kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan orang Farisi seringkali mencoba, tapi Tuhan Yesus itu penuh hikmat. Amin.
bertanya untuk mencoba di ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, pada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Hukum kedua sama dengan itu, berarti sama dengan yang pertama. Ya, ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum mana? Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum pertama, kasihilah sesamamu manusia. Artinya apa? Artinya waktu saya mengasihi Tuhan, saya harus wujud nyatakan kasih itu kepada sesama. Amin. Bagaimana mungkin saya bilang saya mengasihi Tuhan, saya tidak lihat, sementara yang sesama pun kita tidak bisa mengasihi. Masuk akal nggak? Kita bisa bilang Yesus Tuhan yang tidak kita lihat, kita bilang mengasihi, ya kelihatannya kita tidak bisa kasih. Makanya Yesus bilang hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama. Artinya waktu saya mengasihi Tuhan, saya harus wujud nyatakan itu dalam kehidupan saya. Amin. Nah, waktu orang hidup seperti ini, dia akan memiliki kekuatan. Kenapa kasih itu penting, saudara? Hah? Kenapa? Karena kita diselamatkan oleh karena kasih. Yohanes 3:16. Ini ayat yang sering kita baca dalam peristiwa Natal. Jadi kenapa kita harus mengasihi? Karena kita diselamatkan oleh karena kasih. Yang kedua, kasih itu membuat kita tidak mudah kecewa, benci, dan bisa mengampuni. Yang kedua, kenapa kita pentingnya kasih dalam hidup? Yang pertama tadi, kita diselamatkan karena kasih. Yang kedua, kasih itu membuat kita tidak mudah kecewa, tidak mudah benci, tidak mudah putus asa. Tapi kasih itu membuat kita, yang keempat, bahkan bisa berikan pengampunan. Orang yang hidup dalam kasih pasti ada pengampunan. Yang ketiga, kenapa kasih itu penting? Kasih membuat pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, boleh pelayanan sehebat apa, tapi tanpa kasih semuanya nol. Maka dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-5 nanti baca di rumah. Jemaat di Efesus, Tuhan tolak mereka. Tuhan bilang, bertobatlah karena engkau telah jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Melayani luar biasa. Kenapa? Karena telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Tanpa kasih nol. Yang keempat, kenapa kasih begitu penting? Kasih itu yang dapat menyatukan perbedaan. Amin? Kita semua berbeda nggak? Pasti. Suami istri berbeda nggak? Pasti. Tapi karena kasih bisa menyatukan perbedaan menjadi keindahan. Amin? Makanya kita lihat kekristenan itu mengajar tentang kasih. Mengajar jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Beda dengan yang lain-lain itu. Beda singkirin. Kalau Yesus mengajarkan beda kasih. Amin. Nah, itulah saya sampaikan firman Tuhan hari ini. Berarti ada 4 pilar yang menjadi dasar kekuatan gereja Tuhan. Pilar pertama yaitu gereja yang hidup dan tinggal di dalam firman. Yang kedua, gereja yang hidup dalam doa. Dan pilar ketiga, gereja yang hidup dalam pujian dan penyembahan di dalam roh. Dan yang keempat, pilar yang hidup di dalam kasih. Pilar kasih, inilah standar kehidupan gereja Tuhan. Gereja bukan lagi bangunan fisik, makanya gereja boleh dirubuhkan, tapi gereja tetap hadir. Amin. Semakin dihambat, semakin berambat. Gereja juga bukan organisasi bisa dibubarin, tapi gereja Tuhan, saudara dan saya orang percaya tetap berdiri teguh bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.